Bismillah, Ahdaf Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rekan-rekan pegawai, karyawan di Harmoni Rawalumbu dan juga mungkin ada di cabang lain, kantor lain, dan juga kepada teman-teman penerbit Gria Ilmu. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Ubudiyah seputar hakikat penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Kita sampai di halaman 19 yang alinea terakhir, di mana pertemuan terakhir pada pekan lalu itu membahas seputar bahwa ayat Al-Quran di surat Al-Imran itu menunjukkan bahwa pada dasarnya semua makhluk itu tunduk kepada Allah, termasuk dalam hal ini yang kafir. Karena tidak semua keinginan makhluk itu bisa terjadi kalau tidak diizinkan oleh Allah atau tidak dikehendaki oleh Allah. Dan betapa banyak kejadian yang pada dasarnya tidak diinginkan oleh makhluk, baik yang mukmin maupun yang kafir, itu terjadi bukan atas keinginan dan bukan atas ketidakrelaan mereka, tetapi ini terjadi berdasarkan keputusan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mengetahui ini, kelanjutannya di alinea terakhir, mengetahui suatu kebenaran akan tetapi jika diiringi dengan kesombongan, tidak mau menerimanya dan menantangnya, maka dia mendapatkan adab. Apa maksudnya ini? Kalau orang sudah mengetahui suatu kebenaran, tapi dia tidak mengikutinya sampai dia mati, maka tetap tidak dianggap tunduk kepada Allah atau taat kepada Allah. Apa contohnya? Diketahui bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir itu, beliau tidak bertemu dengan ayahnya, kan? Ya atau tidak? Ya, artinya keyatiman yang paling mengesankan dalam hidup ini. Seorang anak lahir tidak menemukan bapak ayahnya. Mengapa? Karena meninggal duluan ketika dia masih di dalam rahim ibunya. Dan banyak ulama seperti ini. Atau yatim dalam keadaan masih orok, artinya belum sempat mengenal mana wajah ayahnya sebenarnya. Nah, ketika kakeknya Abdul Muttalib masih hidup, yang mengambil alih pengurusannya adalah sang kakek. Kakek meninggal, berpindah kepada paman yang namanya Abu Talib. Di dalam hadis yang sahih dan riwayat yang sahih itu banyak sekali kejadian yang menunjukkan bahwa betapa Abu Talib itu mengetahui kebenaran yang dibawa oleh sang kemanakan bahasa ininya, bahasa bakunya, bukan kemanakan ya, artinya saudara, anak, putra saudaranya. Sampai masih kecil pun sudah diajarkan cara berdagang ke tempat jauh, yaitu negeri Syam. Dan juga di sini ada kejadian yang menunjukkan betapa cintanya dan mengakui sebagai putranya sendiri, bukan sebagai keponakan atau kemanakan. Ketika kapilah dagang Quraisy ini datang masuk ke negeri Syam,
ada pendeta Buhaira yang mencermati kedatangan mereka dengan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh. Di mana keanehan pertama, dari jauh perjalanan mereka itu selalu diiringi dengan apa? Awan yang melindungi mereka dari terik panas matahari. Dari jauh diperhatikan terus. Kemudian ketika mereka singgah beristirahat, disebutkan dalam riwayat itu bahwa pohon yang mereka dekati untuk beristirahat itu ternyata bayangannya tidak sesuai dengan fakta. Kalau pohon di sini, matahari di sini, kan di sini ya. Tapi naungannya itu malah ke sini. Buhaira, seorang pendeta di negeri Syam itu, yang mencermati hal ini, wah ada yang ini. Ada yang tidak biasa. Makanya diam-diam pendeta Buhaira itu menyiapkan makanan untuk menjamu mereka. Ketika makanan di rumah Buhaira, sang pendeta sudah siap, dia Buhaira mengutus seseorang untuk memanggil dan mengundang mereka makan di rumah. Datang. Menjelang makan, Buhaira bertanya, apakah kafilah ini sudah ada semua orangnya di sini? Abu Talib menjawab, iya sudah ada semua, cuma kecuali seorang anak yang kami bebankan untuk menjaga unta dan barang dagangan. Sekalian panggil ke sini. Panggil masuk. Dipanggil Rasulullah, ya karena dipanggil ya ikut makan. Ketika acara makan itu, Buhaira ingin tahu sebenarnya kafilah ini dua kaenan itu apa ya. Lainnya dia lihat Rasulullah yang waktu itu masih kecil. Lalu meminta izin untuk memegang di bagian sini. Karena di sini ada tanda ya. Menurut apa yang diberitakan di Taurat dan Injil mereka. Akhirnya Buhaira, sang pendeta yang alim ini, menanya kepada kepala kafilah dalam hal ini Abu Talib kan, yang paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya anak siapa ini? Abu Talib mengatakan, anak saya, putra saya. Oh, putra Anda ya? Setelah dia periksa-periksa, dia katakan, Anda berbohong. Lah, kok berbohong? Iya, ini bukan putra Anda. Pasti bukan putra Anda. Ini bukan putra Anda. Tapi Abu Talib kekeh mengatakan ini anak saya. Padahal keponakannya kan. Buhaira mengatakan, saya tahu bahwa Anda itu berbohong. Ya dari mana Anda tahu? Tahu dari mana kalau saya berbohong? Dia bilang karena anak ini pasti lahir dalam keadaan ayahnya sudah meninggal kan. Abu Talib baru ini sadar. Iya, benar itu keponakan saya. Karena di dalam kitab yang kami dalami, Rasul yang paling terakhir diutus itu adalah seorang yang sudah yatim sebelum lahir. Dan ini tanda-tandanya di belakang pundaknya sudah ada. Sekarang kembalikan anak ini ke Mekah dan awasi baik-baik. Jangan sampai ketahuan oleh orang Yahudi, dia akan dibunuh. Karena orang Yahudi tidak akan rela kalau yang menjadi nabi yang paling terakhir itu adalah dari suku Quraisy. Mereka menginginkan nabi terakhir dari suku orang Yahudi. Pulang sekarang, pulang. Akhirnya mereka pulang. Dan sebelum pulang, dia ketahui, di ini Buhaira mengatakan kepada kafilah itu, nanti lain ukhrijanna
lain akhrajahu qaumuhu min qaryatihi la akunanna man awwala man ittaba'ahu. Kalau nanti anak ini sudah mendapatkan wahyu dan kaumnya sudah mengusirnya dari perkampungannya, sayalah yang pertama-tama akan mengikuti orang ini. Kalau sudah resmi, artinya sudah menerima wahyu nantinya. Tapi ini orangnya. Cuma ya tidak ada penelusuran riwayat yang bisa dipegangi bahwa Buhaira mengikuti Nabi, maksudnya masuk Islam sebelum meninggal. Itu cuma sampai di situ bisyaratnya atau pemberitaan berita gembira akan kerasulan beliau. Kejujuran atau bukan? Kejujuran. Artinya andaikan Buhaira pendeta alim ini sudah mengetahui bahwa dia sudah menerima wahyu dari Allah dan sudah mulai berdakwah dan sudah diusir dari kaumnya dari kampungnya, itu ya pasti dia akan cari sebagai bentuk kejujuran. Dan dia sudah menyatakan kalau kaumnya sudah mengusirnya dari perkampungannya gara-gara kebenaran yang dia, sayalah yang pertama-tama mengikut kepada dia. Maksudnya walaupun saya pendeta, saya harus turut kepada dia. Tetapi Yahudi bagaimana? Lihat firman Allah di halaman 20 itu, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan sebagian Nasrani juga yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil kan mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Mengenal bahwa anak inilah yang akan menjadi rasul yang paling terakhir. Ciri-cirinya sudah terpenuhi. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka, maksudnya ahlul kitab, menyembunyikan kebenaran padahal mereka sudah mengetahui. Tapi yang namanya Buhaira tadi penuh dengan kejujuran. Bahwa inilah rasul yang paling. Maka kembalikan sekarang ke Mekah. Jaga baik-baik, jangan sampai ketahuan oleh orang Yahudi, maka ini akan dibunuh. Yahudi kan pembunuh Nabi. Nah, teman-teman sekalian, bentuk kejujuran untuk mengikuti kebenaran. Sebaliknya sifat orang Yahudi itu yang harus kita hindari. Jangan sampai kita sudah mengenal kebenaran tapi kita ogah-ogahan tidak mau mengikuti. Itu juga ketidakbaikan. Semua ajaran Nabi Muhammad SAW dalam bentuk penghambaan diri, takarrub kepada Allah itu sudah diajarkan. Baik dalam hal bagaimana beribadah kepada Allah dengan cara yang benar untuk diterima di sisi Allah, cara bermuamalat dengan sesama makhluk dengan cara yang baik supaya menjadi ibadah, bernilai ibadah di sisi Allah yang mendapatkan pahala. Semuanya sudah diajarkan. Tinggal kita. Masalah makanan, kaedahnya semua sudah jelas. Halal makan ini, tidak boleh makan ini. Halal minum ini, tidak boleh minum ini. Semua ada. Hewan-hewan yang halal kita makan dan yang tidak dibolehkan, semua jelas masalahnya. Tinggal kita mau menerima dengan baik atau tidak. Nah, sifat Yahudi itu begitu. Tahu. Orang Yahudi itu tahu kalau ini ciri-cirinya sudah terpenuhi ini. Inilah rasul yang paling terakhir. Termasuk perempuan di antara orang-orang Yahudi itu. Ketika di Khaybar, Nabi SAW diundang untuk makan oleh seorang wanita Yahudi. Datanglah beliau dan sejumlah sahabat. Tetapi saat makan, beliau mendapatkan informasi bahwa diracuni. Langsung ketika itu memerintahkan kepada sahabat, berhenti. Sekarang kalian berbekam. Keluarkan darah supaya racunnya tidak membunuh. Ketika para sahabat meminta kepada Nabi, meminta izin untuk menebas wanita ini, beliau katakan jangan, tidak usah. Berarti dimaafkan kan? Nah,
Setelah mereka mendengarkan larangan Nabi untuk menebas leher wanita Yahudi ini yang meracuni Nabi dan sahabat, mereka mengarah kepada wanita Yahudi ini. Bertanya, ada apa kok setega itu Anda mau meracuni dan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada apa? Apa maksudnya melakukan perbuatan ini? Mengundang baik-baik tapi untuk membunuh. Dia katakan, karena yang saya dengarkan dari kitab yang kami pelajari itu bahwa Nabi yang paling terakhir diutus itu tidak terpengaruh oleh racun. Tidak kemakan racun. Yang kedua, kami mengetahui bahwa sifatnya pemaaf. Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi ya. Tidak mati dengan racun tapi juga memaafkan. Bukti pemaafan itu ketika sebagian sahabat meminta izin kepada beliau untuk menebas, mau potong, mau disembelih, tapi Nabi melarang, jangan. Pemaafan. Itu juga peristiwa wanita ini cuma sampai di situ. Anak cari-cari siapa biografinya, cuma namanya Fatimah, nama wanita Yahudi itu Fatimah. Kemudian tidak ada riwayat yang bisa dipegangi secara akurat bahwa dia masuk Islam nantinya. Berarti mereka tahu kan? Tahu ciri-cirinya bahwa inilah Nabi yang terakhir. Tapi apakah mereka ikut? Enggak. Nah, inilah sifat Yahudi yang perlu kita hindari dalam penghambaan diri kita kepada Allah. Apapun aturan Allah, apakah itu perintah atau larangan, kita terima dengan baik demi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita menjalankan tapi penuh perasaan dongkol dalam hati, melawan bahwa saya sebenarnya tidak rela dengan ini, yaitu tidak bakal diterima juga. Sholat tapi berpura-pura. Dia sholat kalau ada temannya yang mengajak dia. Tapi kalau sudah hidup menyendiri, mungkin di rumahnya atau pergi ke kota lain, tidak ada melaksanakan ibadah sholat. Karena memang penuh dengan keterpaksaan. Sikap yang seperti ini tidak mendapatkan pahala, bahkan terancam untuk diapakan? Mendapatkan siksaan. Begitupun sang paman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dari kecil. Orang-orang Quraisy yang mencoba-coba mengganggu beliau, termasuk di awal-awal dakwah beliau itu, beliau yang pasang badan. Tidak boleh mengganggu keponakan saya. Tapi dia sendiri ketika sakit keras, dan ini ada kisahnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu disebutkan ketika sudah sakit parah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk pamannya dalam keadaan payah. Diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan la ilaha illallah. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang hak diibadahi selain Allah. Kalimat ini nanti yang akan saya pegangi untuk memberimu hujjah pembelaan nanti pada hari kiamat, bahwa kamu adalah orang beriman. Tapi setiap kali beliau menyuruhnya, di situ ada Abu Jahal. Tahu sendiri Abu Jahal kan? Abu Jahal. Ada juga Abdullah ibnul Mughirah bin Abi Sufyan yang merupakan musuh, orang yang sangat memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali Nabi mengucapkan wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, itu nanti kalimat itu yang saya menjadikan sebagai hujjah, argumen untuk membelamu pada hari kiamat. Lalu ditimpal, jangan tinggalkan agama kemusyrikan Abdul Muttalib, kakekmu, bapakmu, jangan ditinggalkan agamanya. Akhirnya meninggal dalam keadaan apa? Tidak sempat mengucapkan kalimat tauhid. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Pada siapa yang ucapan terakhirnya meninggal dunia adalah la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Tapi tidak sempat juga mengucapkan hal itu. Ini menunjukkan bahwa terkadang kita dekat dengan kebenaran, tapi sebenarnya kita tidak masuk dalam kategori orang-orang yang menerima dan melaksanakan kebenaran. Abu Talib, bagaimana nasibnya?
Dan sejujurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu mengungkapkan, la astaghfiranna laka malam unha anka. Tetap saya akan memohonkan ampunan kepada Allah untukmu selama Allah tidak melarangku untuk melakukan hal itu. Tapi turun ayat dalam surat At-Taubah. Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi nabi dan juga orang-orang mukmin memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, yang mati dalam kemusyrikan dan sudah jelas bahwa mereka adalah penduduk neraka. Padahal paman sendiri dilarang. Dan turun juga ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai Muhammad, kamu tidak mampu memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu cintai, walaupun itu kerabat. Walau kanu uli kurba, walaupun kerabat terdekat. Dalam ayat sebelumnya ya, kerabat, paman. Nah, walakinallaha yahdi man yasha. Yang bisa memberi hidayah itu adalah Allah. Jadi terkadang orang, ibarat ada pepatah dalam, kalau bebek mati kehausan di atas air, pantas atau tidak? Tidak pantas kan? Nah, ini dekat dengan orang yang mendakwakan hidayah tapi tidak ikut beriman, malah menjadi penduduk neraka. Maka ini kan juga kan. Dan ini menunjukkan juga hubungan kerabat itu tidak selalu, memang tetap wajib bersilaturahmi dengan kerabat, tapi masalah hubungan itu nanti tidak menjadi satu-satunya hubungan penyelamat di akhirat nantinya. Karena disebutkan dalam ayat At-Taubah itu, maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Tidak pantas bagi nabi, dia nabi, manusia yang paling mulia di dunia dan di akhirat, dikatakan tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk an yastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan ampunan orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, walaupun mereka itu adalah orang yang memiliki kedekatan kerabat, keturunan, nasab sedekat-dekatnya, tetap tidak boleh. Dilarang Nabi untuk mendoakan ampunan, memohonkan ampunan kepada Allah untuk pamannya. Dilarang. Karena meninggal dalam keadaan seperti itu. Walau kanu uli kurba, meskipun mereka ini adalah kerabat dekat. Nah, jadi silaturahim beliau itu dalam bentuk menjenguk beliau kepada saat sakit keras dan menjelang meninggal dunia. Beda dengan anak Yahudi, pemuda Yahudi. Dia lagi sakit keras, sakratul maut, dijenguk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk dekat kepalanya dan mengucapkan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu masih masuk Islam. Lalu dia menengok ke ayahnya. Ayahnya mengatakan, ati Abul Qasim, taati Muhammad, Nabi Muhammad. Akhirnya dia masuk Islam, tidak lama masuk Islam, bersyahadat, meninggal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari ruangan itu dengan bersabda, alhamdulillahilladzi anqadahu bihi minna. Alhamdulillahilladzi anqadahu, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan minan nar, pemuda ini dari siksaan neraka. Karena alhamdulillah masuk Islam sebelum meninggal dunia. Lihat bedanya kesiapan menerima kebenaran, begitupun dalam praktek sehari-hari kita. Contohnya nih, seseorang yang tidak memiliki peluang untuk berbuat maksiat, tapi dia tetap berangan-angan. Di suatu saat, kalau dia berkesempatan berbuat maksiat, dia akan melakukannya. Cuma belum ada kesempatan. Niat orang-orang yang seperti ini itu tidak diperhitungkan. Lihat, pentingnya masalah niat dalam syariat ini. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu dinilai dengan niatnya. Anda tulus melakukan atau tulus meninggalkan atau tidak.
Dan inilah keuntungan orang-orang yang mendapatkan, artinya sumbu atau penyebab ilat adanya sekelompok orang yang diberikan naungan pada hari kiamat oleh Allah, di mana pada hari itu tidak ada tempat bernaung, tidak ada pohon di sana nantinya. Matahari begitu dekat, panas, sampai orang berenang di keringat mereka. Nah, karena dia ini diantaranya seseorang yang diajak oleh seorang wanita yang cantik dan punya kedudukan untuk berbuat maksiat, tapi dia katakan ini akhafullah. Dia berpeluang untuk bermaksiat, tapi dia tidak mau, karena memang ikhlas kepada Allah. Ada peluang, tapi dia tidak terima. Tapi ada orang yang tidak punya peluang, tapi berangan-angan untuk itu. Nanti kalau punya peluang, dia akan lakukan. Ini yang seperti ini tidak diterima. Ibarat orang begini. Ada seseorang yang tidak sempat dan tidak bisa melakukan perbuatan buruk yang namanya zina, karena ditakdirkan dia memiliki penyakit apa yang impoten namanya Pak ya? Cukup? Tidak cukup. Dia harus meniatkan di dalam hati bahwa Allah telah berfirman wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau mencoba-coba mendekati perbuatan zina, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan keji dan cara yang paling jahat. Dia harus menanamkan di dalam hatinya bahwa itu tidak boleh saya lakukan, walaupun saya tidak walaupun dalam kondisi saya sedang dilanda penyakit impoten, tetap meniatkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang diharamkan dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap harus diniatkan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Begitu juga seseorang yang berpeluang untuk berbuat khianat, masalah dana. Ada orang memegang sekian banyak uang, dipegang, dia bisa melakukan sesuatu pembelokan atau kebijakan yang menguntungkan dirinya dan keluarganya. Tapi dia tidak lakukan karena dia yakin bahwa ini adalah pengkhianatan yang akan menjadi penyebab kecelakaannya nanti di dunia, mau lebih-lebih di akhirat nantinya. Tidak akan lolos. Dia tidak akan lakukan. Padahal dia bisa membijaksanai, dia bisa transfer, dia bisa ini. Karena semua ada di kebijakan dia. Tapi dia tidak lakukan dengan keyakinan bahwa ini adalah haram. Tidak halal bagi kita. Ada juga orang, dia tidak berpeluang tapi tetap berangan-angan untuk melakukan hal itu. Karena niat buruknya memang. Inilah yang disebut orang apa? Berkarakter apa namanya nih? Ya, berkarakter buruk. Artinya memang belum punya peluang saja untuk melakukan, tapi dia punya niat untuk melakukan hal itu. Otak kriminal namanya. Ya, walaupun belum punya kesempatan, tapi dia berangan ketika dia nanti mendapat kesempatan, dia akan melakukan apa? Penggelapan. Ini niatnya yang sudah. Makanya terkadang di dalam syariat itu suatu perbuatan belum sempat dilakoni tapi sudah berdosa. Mau lihat contohnya? Dia belum sempat melakukan perbuatan buruk tapi dia terkena. Gara-gara apa? Niat yang buruk dalam hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang disahihkan oleh para ulama telah bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar." Apabila dua orang muslim bertemu dengan kedua pedang yang sudah terhunus, apa maksudnya? Pedang terhunus. Saling membunuh kan? Intinya kalau bukan kamu yang membunuh saya, berarti saya akan membunuh kamu. Begitu ya? Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar. Apabila dua orang muslim bertemu dalam keadaan pedang sudah terhunus, maka yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka.
Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadal qatil fama balul maktul." Kalau yang membunuh ini masuk neraka itu wajar, tapi kok yang terbunuh juga harus masuk neraka juga, ada apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Ya walaupun dia yang terbunuh, ditakdirkan dia yang terbunuh, tapi dia juga tadinya punya niat untuk membunuh sahabatnya. Jadi dua-duanya masuk neraka. Nah ini menunjukkan bahwa terkadang perbuatan, padahal terbunuh kan, bukan yang membunuh. Makanya para sahabat mengatakan, nah ya Rasulullah, hadal qatil, fama balul maktul. Wahai Rasulullah, ini kan yang membunuh, wajar dong masuk neraka. Lah kok ini yang terbunuh juga harus ikut masuk neraka? Nabi menjelaskan, karena di dalam niatnya itu juga dia ingin membunuh sahabatnya, walaupun kejadiannya bahwa dia yang terbunuh. Jadi niat buruk itu terkadang belum dilakukan sudah dapat dosanya. Jadi jangan pernah mau memiliki karakter buruk atau berotak kriminal. Yakini bahwa semua perbuatan buruk itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, sudah dilarang. Dan semua perbuatan baik yang berbentuk takarrub, penghambaan diri kepada Allah, apapun bentuknya, semuanya sudah sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Intinya kita jangan berkarakter Yahudi. Orang Yahudi itu memang ya begitu. Walaupun tahu, makanya oleh Allah diandaikan dengan apa? Seperti keledai yang membawa apa? Kitab. Dalam surat Al-Jum'ah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang yang dibebankan kepada mereka kitab Taurat itu, tapi mereka tidak mengamalkannya. Cuma ditahu saja, dia hafal apa yang ada dalam, hafal 30 juz, tapi dia tidak amalkan. Kamatsalil himari yahmilu asfara. Ibaratnya seekor himar, keledai ya, yang membawa kitab. Bermanfaat atau tidak kitab itu? Keledai bawa kitab bermanfaat atau tidak? Tidak, malah cuma membebani. Karena keledai tidak bisa membaca. Nah, jadi tidak mengamalkan kebenaran yang ada di dalam kitab. Itu sama halnya sebenarnya tidak mempelajari dan tidak membacanya. Karena tidak dihiraukan perintah dan larangannya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ada 2 menit nih. Kalau kayak itu begal gitu, Ustaz, kalau hadapin kayak mereka dan korbannya niat juga membunuh daripada dibunuh, dia membunuh, itu termasuk? Ini kan berhadapan dengan sesuatu yang punya apa ya? Modus ya, modus itu ilat. Jadi gini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qutila duna malihi wa irdihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela harta dan harga dirinya, maka dia dianggap syahid. Ini penyebabnya karena dia tidak mau menyerahkan motornya. Masa saya menserahkan bertahun-tahun, saya mengucurkan keringat untuk membeli motor, kamu seenaknya aja dengan ancaman begini mau diserahkan. Ini modal hidup, bahkan mungkin masih berutang, sekian bulan belum dibayar. Masa mau diserahkan begitu saja? Mempertahankan seperti ini, daripada saya yang dibacok oleh dia, lebih baik saya bunuh dia. Boleh. Tapi kalau ternyata kita terbunuh, ya masuk dalam kategori syahid karena mempertahankan harta. Begitupun orang yang datang memaksa, serahkan siapa yang untuk dizinahi dan lain-lain di situ. Kalau tidak, kami akan bantai. Silahkan lawan dia. Kalau bisa tembak duluan dia. Ya. Karena mempertahankan harga diri dan kehormatan keluarga. Kalau mati, terbunuh oleh penjahat ya. Tapi harus melawan ya, bukan menyerah saja begitu. Harus buktikan perlawanan. Artinya memang siap mati. Nah ini kalau terbunuh, dia berstatus syahid. Wallahu a'lam.
Kalau ini kan tadi pamannya kan dalam keadaan kafir ya meninggalnya. Iya. Kalau untuk untuk ayah dan ibunya Nabi bagaimana? Nabi sudah memberitakan hal itu. Ketika seorang sahabat datang bertanya kepada beliau, seorang sahabat yang sudah muslim tapi bapaknya meninggal dalam keadaan masih jahiliyah. Beliau jawab, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya ayahku dan ayahmu keduanya di neraka. Padahal yang melahirkan kan. Nah, kita tidak boleh, wah masa yang melahirkan begitu ya. Itulah ketetapan Allah yang tidak bisa kita masuki. Allah menetapkan seperti itu. Begitupun Allahu a'lamu min haitsu yaj'alu risalatahu. Allah yang lebih tahu, memiliki kepastian ilmu di mana selayaknya Allah mengutus rasulnya. Kan orang Yahudi tidak mau kalau yang diutus itu dari orang Quraisy. Maunya dari bangsa Yahudi sendiri yang menamakan dirinya bangsa terbaik, yang menghalalkan segala cara untuk membantai orang lain. Nah, begitu, tidak mengakui kepastian dan hak Allah yang Maha Kuasa. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.